Halo channel lover semuanya, kembali lagi bersama gua Deta di sini. Hari ini kita bakal ngunjungin tempat teman gua di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Kita bakal main ke daerah Ciputat. Nah, kalian bisa jalan-jalan ke situ di daerah Jalan Dewi Sartika. Di situ ada teman gua namanya Dimas dan dia salah satu kiper ikan cana. Bagaimana koleksinya dia? Apa aja ikan yang menarik di sana? Yuk kita grebek. Halo teman-teman semua, gue lagi di tempat teman gue. Gimana gue kemarin udah janjiin ya, gue kan bikin intro tuh podcast. Nah hari ini podcastnya nih, hari ini gue pengen ngebahas tentang ikan cana bareng Dimas. Kenalan dulu ya. Oke, nih teman-teman. Oke, Dimas ini ya oke lah, teman gue kerja dan dia penghobi ikan cana. Nah dia ini udah mulai mungkin udah berapa lama? Setahun setengah Ya. Dan lo bisa lihat di belakang gua ini koleksi dia kan, karena dia gini ya, kecil-kecilan ya, maksudnya dia coba jadi kiper dulu, abis itu ya mungkin beberapa yang berhasil dia treatment akhirnya laku juga, jadi ya sambil menyelam minum susu kali. Betul. Oke. Nah, nih gua mau tanya sih kepada lu bro, gimana sih lu bisa tertarik sama ikan cana ini? Ya awalnya juga nggak tahu ya, maksudnya awalnya itu gue tertarik warna sih. Warnanya ikan cana ya. Oke. Dari warna terus galak ya. Maksudnya galaknya gue tertarik gitu. Ikan yang bisa diajak interaksi lah. Oke. Gitu. Dan nggak ngebosenin. Nggak ngebosenin juga. Ikan pertama lu apa? Waktu itu bleheri. Cana bleheri India. Bleheri itu dari ikan cana dari India ya. Bleheri itu bisa lu sharing nggak? Waktu itu apa sih pengalaman yang mungkin berkesan ketika lu melihara bleheri? Bleheri itu gue masih awam sih. Jadi asal beli aja. Cana apa nih? Bleheri ternyata. Terus gue piara. Kok lama-lama nagih ya? Nagih. Terus habis itu langsung beli apa nih? Barca. Auranti. Langsung Auranti yang mana nih? Ya udah sold ya. Jadi Aurantinya udah sold. Tapi ini gue lihat di belakang lo ada 2 Auranti nih, yang gede sama yang ini ya. Oh, ini lagi wah ternyata ikannya bisa kalian lihat ya. Ini asik banget ternyata buat diajak interaksi itu. Ini lumayan ini ya, lumayan. Ya, ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Kira-kira berapa senti nih, Bro? 12 senti. Ya. 12 senti. Nah, lu kayaknya punya 2 Auranti di sini. Lu bisa cerita nggak kenapa lu tiba-tiba suka sama Auranti? Warnanya ya. Warna corak, corak masuknya warna ya. Terus sama ketika dia lagi flaring, gue suka banget gitu. Apalagi udah gondrong gitu. Oh ini kayaknya termasuk udah gondrong belum nih? Ya ada bakat lah. Ada bakat, jadi ini lumayan lah. Cuman dia kalau untuk ini nih mas, dia punya histori lah. Yang menurut gue sendiri tuh ada historinya. Wah boleh cerita nggak tuh gimana historinya? Jadi ya namanya ikan PO ya, ikan PO kita ikan PO. Gue dapet ini ikan PO, lalu dia kondisinya hancur-hancuran, kondisi fin atas rontok, fin bawah dorsal bawah rontok, jamur, terus sisik nanas juga hampir lewat lah ikannya. Tapi ini salah satu yang nggak laku. Gitu. Jadi kita ambil beberapa yang udah rekondisi, yang rekondisi itu ya laku, yang ini nggak laku, dan kita coba buat piara, kita obatin apa segala macam, akhirnya ya beginilah hasilnya. Jadi lu treatment dia berhasil sembuh ya? Berhasil sembuh. Berapa lama gitu lu nyembuhin dia? Ya udah dari awal 2 bulan ini. 2 bulan. Jadi 2 bulan dia bisa
sembuh seperti yang ntar gue liatin lah ya footage-nya. Iya, detailnya. Ini namanya siapa nih kalau boleh tahu? Rombeng. Waduh, Makanya gue Rombeng. nambahin Kasian Rombeng. banget. Jadi dulunya dia Rombeng gitu ya. Rombeng banget. Tapi ini gue lihat juga dari fin atasnya juga udah nggak ada yang sobek ya, udah nggak rontok lah. Ada nggak rentak ya? Dorsalnya juga ini udah ini Rapet lah. rapet. Udah. Dan gue lihat ini garisnya lumayan nyambung ya. Kalau di sini di apa dorsalnya ini. Nah. Itu jadi penilaian nggak sih? Wah, Kayak kalau untuk garis-garis motif gitu. Lu tahu nggak? Lu pernah tahu nggak? gue belum pernah. Oh, belum pernah kontes. Jadi untuk penilaian sih masuk ya. Kayak apa? Barnya tuh rapih ya. Iya, Dia gua sebut lihat. bar ya. Bar tuh Tapi yang bagian ini- mana tuh? Bar tuh yang hitam-hitam. Oke. Hitam-hitam di badan gitu. Jadi ke depan mungkin dia minat buat kontes lah ya. Ini kita udah ngobrolin dikit Auranti. Nah tadi kan dia bilang tentang ini ya, ikan ini bisa dibilang rekondisi. Nah, ntar gue bakal nanya-nanya nih ke depan. Tapi mungkin bukan di podcast ini langsung lah ya. Kita nanya ke depan itu satu-satu dulu deh. Jadi ntar masalah rekondisi kita tanyain, tapi bukan sekarang. Masalah penanganan ikan Penanganannya ini kan penanganan ikan PO karena di Mas ini sering PO ya, sering PO ikan dari India. Jadi lu bisa simak channel ini kalau ke depan tuh lu ngalamin Pengalaman aja itu. Iya, pengalaman aja. Jadi Ya, dia sama-sama berdasarkan masih pengalaman, belajar. masih belajar, tapi dia mau sharing nih. Gua suka nih kalau orang pengalaman dan gua kira ini lumayan berhasil dan dia mau sharing. Habis cana, nih ikan apa lagi nih? Oh ini pulkra. Pulkra. Nah, pulkra ini dari Myanmar ya. Dari Myanmar. Nah, Myanmar. Ini Tapi ini udah sebeannya. Sebean tuh apa? maksudnya udah breedingan sini. oke. Jadi Maksudnya ini gimana tuh? ada historinya lah. menurut Oke, gua. coba lu Jadi cerita udah, dikit. Gua ini dari kecil dari ses 7 waktu itu gue dikasih kondisinya hancur-hancuran mas. Kondisinya hancur-hancuran. Ya udah gua rawat. Lu rawat sampai rawat kondisinya sebagus inilah ya. Ya nggak bagus-bagus amat. Oke. Dia udah segini juga gue udah inilah. Udah Udah seneng seneng banget lah gitu. Yang penting dia settle lah. Settle, oke. Gitu. Ya itu emang semua orang lagi nyari settle-nya. Lanjut, yang atas ini gue lihat ada beberapa Ini ikan ada kecil-kecil. progresan andrau gua. Ini size 67 lah. Oke. Ini size 10. Nanti detailnya lu ambil aja gitu Oke. kalau. Di Andrau. Iya. Ini gue lihat ini kebanyakan lu ikan-ikan impor ya. Kenapa lu suka ikan impor cuy? Daripada ikan lokal? Lebih tepatnya dwarf sih. Dwarf? Iya, dwarf. Ini kan Oke. masuknya cana-cana dwarf ya. Maksudnya cana-cana yang nggak terlalu besar kan. Oke. Udah gitu gua tertarik sama warnanya aja sih kalau buat ikan-ikan luar gitu. Nah, tapi walaupun dia banyak ikan ininya, apa namanya, ikan impor atau ikan luar, sebenarnya gue tahu nih dia punya satu ikan maru di bawah nih, Ya, ikan ini lokal nih, Maru satu-satunya lah. Maruloides atau maru apa lagi ini? Maruliodes. Maruliodes. Ini pokoknya yellow sentarum lah. Oke, Gitu. yellow sentarum. Yellow sentarum. Yellow sentarum nih ikan yang menurut lu juga menarik ya? Menarik. Gue menariknya itu progresannya ya. Progresannya tuh dia butuh kesabaran banget. Butuh kesabaran. Ya orang-orang sabar lah gitu. Iya. Karena selain bunga dia juga warna kan. Iya. Dan untuk treatmentnya itu agak susah. Bukannya susah sih, kayak sabar aja Sabar lah ya. gitu. Nya ikan dari lokal untuk nge-treatment itu butuh kesabaran. Iya, butuh kesabaran. Untuk mengeluarkan potensinya ya. Dan rata-rata emang ikan lokal ukurannya besar-besar ya. Besar, dia bisa ya setahu gua Berapa senti itu maksimalnya? 60 cm ada ya. Ada ya. 60 cm ya, nyampe sampai Nah, lah. itu sih yang membedakan ikan-ikan ini memang jenis-jenisnya itu ada yang bisa gede, ada yang bisa itu, dan yang mungkin kayak ikan toman tuh bisa lu lihat lah gedenya seberapa, itu kan masih keluarga cana-canaan tuh. Iya, Micropeltes. Micropeltes. Iya. Oke, lanjut, udah ini kita bahas. Nah, nih gue tanya, lu pernah nggak sih kepikiran buat ikut kontes di Tangsel itu? Udah ada nggak sih?
kayak kontes-kontes ikan Kontes di Tangsel yang gua tahu sih ada ya. di Di waktu itu di Bintaro, Di Bintaro, nggak salah iya. sih gua denger atau gua tahu kabarnya gitu. Tapi udah lu ada lah gitu. pengen ke depan join kayak gitu? Akan sih. Akan, oke. Lebih ke ya ikut ngeramein aja lah, pengen tahu atmosfernya kayak apa. Cuma kan kita harus butuh juga ikan-ikan yang kriteria Iya. gitu. Ya sejauh ini sih gua masih tahap belajar untuk progresan, treatment segala macam. Ya gua akan nyari-nyari bahan-bahanan untuk turun ke kontes sih gitu. Nah, menarik nih, berarti ke depan lu masih ini ya, nyari-nyari lagi ya bahan-bahan ya. Bahan. Nah, ini petualangan berburu ikan bahan. Ntar Iya. kita bakal bahas mungkin. Ikut gue nyari ikan bahan nih. Oh, boleh nih tantangin ikut nyari ikan bahan. Gue pasti ikut sih. Karena memang untuk ini gue konten di channel gue pasti akan ikut di ntar ke depan. Nah ini kalau misal gue pengen main ke tempat lu atau teman-teman pengen main, boleh nggak nih? Boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Nah, gitu. Nah ini gue tapi pengen tahu nih IG lu apa biar bisa mantau nih progres ikan Jadi di sini. IG gue itu @punyacana ya. Punya Cana, Punya kalian Cana. bisa subscribe itu kan YouTube, bisa follow Punya Cana di IG, itu IG-nya Dimas, kalian bisa cek ikan-ikan yang lagi di progres di situ lah ya. Nah oke. Nah tapi kalau mau main ke Galeru, lokasinya di mana? Di Ciputat. Ciputat. Jalan Dewi Sartika. Jalan Dewi Sartika, kalian tanya aja Dimas gitu ya, udah pada tahu orang sini lah ya. Ntar ditunjukin arahnya. Oke, thank you banget Dimas. Oke Mas Deta, makasih banget udah Thank you banget ya. ngeliput Oke, sip. datang. Main ke galerinya Dimas nih nggak rugi sih, banyak bisa cerita dikit-dikit lah. Ntar kita Ya pokoknya Banyak ini. pantau cocok ya bayar. boleh dipromosi juga nih. Oke. Nah, Ada lah ada lah ya. yang itulah. Oke, thank you banget. Nah, oke. Oke. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap follow channel ini sama Deto channel YouTube. Thank you.